Selamat pagi anak-anak semua, semoga dalam keadaan sehat dan semakin semangat ya. Kembali bertemu Miss Anita pada proses pembelajaran virtual, yaitu subtema 2 menggunakan program pengolah kata. Diharapkan anak-anak dapat memodifikasi dokumen pada Microsoft Word, yaitu nanti kita akan mengidentifikasi menu dan memodifikasi dokumen dengan jenis dan pengaturan teks. Apa sih itu Microsoft Word? Oke, anak-anak bisa baca di sini dan pahami bahwa Microsoft Word itu adalah sebuah aplikasi program perangkat lunak pengolah kata yang digunakan untuk mengolah dokumen, mulai dari membuat, mengedit, dan memformat. Nah, kita juga harus paham dan mengenal tampilan layar lembar kerja pada Microsoft Word. Oke, di sini misalnya kita sudah buat sedetail mungkin. Silakan nanti dipahami masing-masing ikon pada Microsoft Word. Sekarang kita langsung buka Microsoft Word 2010. Barangkali anak-anak ada yang laptopnya menggunakan Microsoft Word 2007, 2010, 2012 atau 2017, silakan saja. Semuanya sama kok. Ya. Oke, memodifikasi dokumen pada format font. Berarti otomatis harus ada dokumennya terlebih dahulu, baru kita modifikasi. Nah, kita akan membuat atau memodifikasinya dengan menggunakan format font terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya kita sudah siapkan ya untuk yang format font, format paragraf, lalu untuk latihan. Nanti anak-anak ketik terlebih dahulu persis seperti ini, lalu kita modifikasi. Nah, apa sih atau bagaimana sih itu penggunaan dari format font? Format font itu digunakan untuk memperindah tampilan teks yang telah kita ketik. Nah, di sini misalnya kita sudah buat ya persis seperti yang di sini. Kita langsung praktekkan di sini ya contohnya ya. Oke, kita blok. Jangan lupa ya, setiap apa yang kita ketik itu apa yang kita ubah fontnya itu akan diblok terlebih dahulu. Makanya harus disiapkan teks atau dokumennya. Oke, kita blok. Lalu nomor 1 itu untuk menentukan jenis huruf ya. Di sini sudah ada lengkap keterangannya. Nanti akan Miss Anita share bahan panduannya. Ya, nomor 1 klik tanda panah ke bawah. Kita pilih contohnya misalkan yang agensi. Nah, maka dia akan berubah. Terserah bebas yang pilih yang mana. Kemudian yang nomor 2 itu size, untuk mengubah ukuran. Nah, bisa nanti kita ubah ukurannya. Atau selain yang di sini, bisa kita gunakan yang di samping kanan. Nah, untuk yang ini dia akan semakin besar. Ya, dia itu biasanya tambah 22. Sedangkan yang di sini itu akan semakin kecil. Kemudian ini untuk apa ya? Ini namanya cengkes, yaitu untuk mengubah huruf. Nah, bisa kita buat huruf besar semua, atau setiap kata itu huruf kapital, atau mungkin huruf kecil. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi aja. Oke, kemudian yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu untuk apa, Miss? Nah, ini itu untuk menebalkan huruf. Namanya bold. Nah, dia akan berubah warna hitam atau semakin tebal. Kemudian yang ini itu untuk membuat garis miring, membuat miring pada font. Kita klik, maka dia akan miring. Kemudian yang ini ada U, yang dimana di bawahnya ada garis, berarti kita akan menggaris bawahi huruf ya, membuat garis bawah pada huruf. Nah, seperti ini nih. Lalu di sini ada strike stroke ya. Strike stroke itu untuk apa, Miss? Coba kita blok, kita klik. Oh, berarti dia itu fungsinya untuk mencoret huruf. Oke. Kemudian yang di sini ada juga nih subscribe dan subscribe. Biasanya ini digunakan untuk dan superscribe. Biasanya digunakan untuk membuat pangkat ya, pangkat atau pada rumus matematika. Kemudian di sini ada font color. Font color itu untuk mengubah warna. Kita coba pilih. Nah, kita ubah seperti ini. Oke,
Nah, contohnya sudah ada langsung di sini. Kita akan coba ubah. Misalkan kita blok nama, ubah nih. Nanti anak-anak silakan coba di rumah ya. Kemudian namanya kita ubah, misalkan warna ini, kemudian kita gedein. Bisa menggunakan ini dan juga yang ini. Contohnya seperti ini. Lalu kita gunakan ya yang ini semua tadi. Contohnya yang ini. Tidak bosan kita blok, kemudian klik strike tab. Nah, dan sebagainya. Terus yang ini bold, kemudian yang ini kita buat huruf besar. Lalu yang di sini kita ubah warnanya, lalu kita gedein seperti ini. Nah, itu terserah anak-anak aja. Kemudian yang ini yang penting anak-anak paham. Ini untuk membuat miring. Kemudian yang ini membuat garis bawah. Oke, kalau misalnya kita gunakan secara bersamaan maka dia akan seperti ini. Oke, tadi yang ini ya. Ini super subscribe. Nih, angka 2 dan 4 posisinya agak turun ke bawah. Untuk membuat hal itu kita dapat menggunakan fasilitas subscribe. Ya, contohnya seperti ini. H2SO4. Nah, kalau misalnya kayak gini kan nah, seperti ini. Dia akan sama sejajar. Maka 2 dan 4-nya itu diapain, Miss? Nah, oke, langsung aja. Bisa di blok satu-satu. Klik yang ini. Di blok 4-nya. Lalu klik yang ini. Kemudian untuk yang ini. Untuk yang ini superscribe, yaitu untuk menaikkan setengah spasi. Ya. Kita buat contohnya 8 pangkat 5, klik yang ini 5. Nah, dia akan naik setengah spasi ya ke atas. Tapi jangan lupa klik lagi supaya dia bisa kembali normal spasinya. Karena kalau misalnya kita buat seperti ini kan dia akan di atas. Nah, kembalikan lagi kursornya, klik. Oke, maka ketik pada keyboard tambah 6 pangkat 3 misalkan seperti ini. Oke, Miss Rinta rasa untuk format font anak-anak semuanya sudah bisa. Kemudian sekarang kita akan masuk ke format font ya. Ke format paragraf. Oke. Format paragraf. Kenapa harus pakai format paragraf? Agar dokumen tampak rapi, kita bisa menggunakan perataan pada paragraf ya. Nah, perataan di sini terbagi atas 4 ya. Ini ada perataannya. Nah, ada 4, yaitu yang pertama yang ini. Nah, kita coba yang ini aja langsung ya. Kita bisa blok yang ini. Nah, di sini namanya alik text left. Kita klik, apa yang terjadi? Nah, dia itu membuat teks rata kiri. Nah, yang sebelah kiri itu yang rata. Kemudian kita coba ubah yang seperti ini, center. Kita klik. Oh, dia itu membuat teks rata tengah ya. Kemudian kita coba klik yang sebelah kanannya lagi, yaitu alik text right, yaitu membuat teks rata kanan. Nah, dia itu akan rata di sebelah kanan. Dan yang terakhir yaitu ini just type, yaitu membuat teks rata kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Oke, anak-anak nanti langsung bisa buat yang sebelah sini ya. Contohnya yang ini udah sebelah kiri ya, bisa dilihat di sini. Kalau yang ini sebelah rata kanan, yang ini. Kemudian ini rata tengah. Rata tengah, terus yang ini rata kanan kiri. Oke. Selanjutnya untuk tugas anak-anak nanti ada yang ini latihan memodifikasi dokumen. Nanti anak-anak buat seperti ini. Nah, di sini udah ada tugasnya yang perlu anak-anak kerjakan di rumah. Yang pertama yang ini praktek 1 format font, kemudian yang kedua format paragraf, lalu yang ketiga yaitu latihan memodifikasi dokumen. Di sini sudah ada petunjuknya. Silakan anak-anak nanti buat persis seperti petunjuk, seperti contoh berikut ini. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga anak-anak memahami dan mengerjakan di rumah. Oke. Nanti Miss Anita akan